Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal insana yu'tina rahmatan wa rizqan wa muwasa'an wa suhulan fi hayatina wa maghfiratan li dzunubina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'du. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qila aidan fi ayatin ukhra wa likulli ummatin ajal fa idza jajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis kam min shaimin laisa min siyamihi ilal ju' wal asu. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia nikmat kepada kita yang tiada terhingga, sehingga di hari Jumat yang berbahagia ini atas kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala kita mampu melangkah ke kain kita dari tempat kita masing-masing menuju ke masjid ini untuk menunaikan ibadah salat secara berjamaah dengan harapan mudah-mudahan itu menjadi rangkaian amal ibadah yang Allah terima. Salawat, salam dan juga kehormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in dan sampai kepada umat berikutnya. Selanjutnya, khatib mengajak mari kita bersama-sama untuk tetap konsisten melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan juga meninggalkan semua larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dengan harapan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan atas urusan-urusan kita dan Allah selamatkan hidup dan kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak nanti. Hal ini selalu kita ungkap dalam sebuah doa sebagai sebuah permohonan yang nyata dari lubuk hati makhluk yang lemah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini kita sudah berada di bulan Syawal. Di bulan ini pula sering kita kenal dengan ibadah 6 hari, yaitu puasa nyawalan, bahasa yang lebih akrab di telinga kita. Dan ada sebuah tradisi di negeri kita ini, yaitu halal bil halal, yang pada intinya adalah memohon maaf dan untuk dimaafkan atas segala kesilapan, kesalahan, dan dosa yang mungkin tak terasa kita lakukan, sehingga menyakitkan hati seseorang merasa terluka. Namun demikian, kita pun tidak boleh melupakan apa yang telah kita lakukan dan apa yang telah kita dapatkan dari bulan Ramadan yang tidak 3 pekan ini sudah berlalu dari kita, sehingga tentu menjadikan sebuah pembelajaran dan juga merupakan sebuah perbaikan dan evaluasi 11 bulan ke depan, supaya kita tidak termasuk orang-orang yang rugi, tetapi kita termasuk orang-orang yang faja yafuzu fauzan azima, mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hal-hal apa yang perlu kita lestarikan untuk kita lakukan menuju 11 bulan berikutnya adalah apa yang telah kita dapatkan dari sebuah bentuk edukasi saum bulan Ramadan yang telah kita tunaikan. Yang pertama, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saum yang kita tunaikan itu mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Sehingga seseorang yang melakukan aktivitas makan dan minum di luar waktu itu, maka ia tidak disebut berpuasa. Artinya adalah
bahwa puasa bulan Ramadan ini mengingatkan kepada kita supaya kita benar-benar memperhatikan akan sebuah waktu. Bukan hanya waktu pada saat kita menunaikan ibadah, tetapi waktu saat dimana tempo masa berlaku kita di dunia ini akan berakhir, yang disebut dengan ajal. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, walikulli ummatin ajal, dan setiap umat, masing-masing individu dari kita ini ada ajalnya. Sehingga faida jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau memang ajalnya sudah tiba, maka tidak ada satu kekuatan pun, tidak satu usaha apapun untuk mengakhirkan atau memulakan. Maka dari itu, saum ini benar-benar memberikan sebuah tazkirah kepada kita supaya kita benar-benar memahami dan mengerti akan waktu tempo masa hidup kita di dunia ini. Yang kedua, yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebuah bentuk tarbiyah dalam ibadah saum bulan Ramadan adalah kita konsisten untuk tidak melakukan sebuah pelanggaran-pelanggaran atau melakukan sebuah perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, pun pula melakukan sebuah perbuatan dosa yang menghilangkan pahala puasa. Karena ada dua, ada batal puasa dan ada juga batal pahala puasa. Maka Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang tadi telah dibacakan, kamin soimin, ini bentuk sebuah informasi. Berapa banyak orang yang berpuasa, laisa min syamihi ilal ju'u wal atsu, tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus. Maka keberuntungan, manfaat dari saum yang kita tunaikan itu adalah 11 bulan berikutnya seperti apa dan bagaimana. Karena pahala puasa itu akan hilang manakala salah satu dari anggota tubuh kita melakukan sebuah pelanggaran. Salah satu yang sering kita lakukan dan tidak kita sadari adalah kita di dalam menjaga lisan. Maka seseorang yang bergibah di waktu saum, maka ia hilang pahala puasanya. Apa yang harus kita ambil? Kita harus menjadi orang yang jujur. Jangan menjadi orang yang khana yakhunu khianatan, berkhianat. Jangankan kepada diri sendiri, pengkhianat itu sebuah bentuk kezaliman. Apalagi kalau pengkhianatan itu kepada rakyat Indonesia. Jangan sampai ada sebuah manipulasi. Karena antara yang hak dan yang batil, halal dan haram, itu sudah Allah terangkan. Maka tidak boleh kita mencampur adukan di antara keduanya. Termasuk dalam menentukan sebuah value harga sebuah barang. Sehingga tidak menghilangkan nilai-nilai originalitasnya. Kemudian jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita dapatkan lagi adalah berkaitan dengan siapa kita. Kita itu yang tahu akan kita sendiri dan juga Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pernah ada orang lain yang mengetahui lebih daripada kita sendiri. Maka orang yang berpuasa dan tidak berpuasa hanya dirinya lah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus benar-benar menjadi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ta'abud, ibadah, mengharap ridho dan ridhonya. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka aktivitas apapun juga, apabila kita niatkan semata-mata karena Allah, itu akan bernilai ibadah. Maka dalam ibadah perlu adanya sebuah niat, sehingga niat bisa menguatkan apa yang akan kita tunaikan dalam sebuah aktivitas.
Rasul mengingatkan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in manawa. Niat membedakan satu aktivitas, satu kewajiban ibadah yang satu dengan yang lainnya. Antara sholat zuhur, sholat asar, maghrib, isya, dan subuh. Yang membedakan hanyalah niat. Bacaannya masih tetap sama. Maka jangan pernah kita lupa. Setiap kita akan kemanapun juga, nawaitukan semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billahil azim. Termasuk include di dalamnya kita ke masjid ini untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Apakah sebagai kewajiban, apakah sebagai sebuah kebutuhan, atau hanya sebagai partisipasi belaka. Karena ada orang beribadah pun bukan karena Allah. Karena malu oleh tetangga, malu oleh orang. Tetapi ia tidak malu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir barangkali yang ingin khotib sampaikan adalah, di dalam bulan Ramadan kita selalu berusaha dengan giat menunaikan semua kegiatan-kegiatan ibadah itu secara berjamaah. Contohnya adalah ibadah sholat tarawih. Maka bulan Ramadan mengingatkan kepada kita kaum Adam, tunaikanlah ibadah sholat fardu itu di masjid secara berjamaah. Jangan munfarid. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul mengingatkan, la sholata di jaril masjidi illa fil masjid. Tidak dikatakan seseorang itu sholat bagi tetangga yang dekat dengan masjid, tapi ia sholatnya di rumah. Keuntungannya adalah as-sholat al-berjamaatu bisab'i wa istrina darajatan, 27 derajat. Maka apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan melalui pelatihan sholat tarawih berjamaah, mudah-mudahan bisa dilestarikan secara kontinu dan menjadikan sebuah amal ibadah yang selalu kita lestarikan. Karena apapun juga yang kita tunaikan itu pasti akan berpulang kepada kita dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilayya marzi'ukum wa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik hidayah dan inayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah di dalam jalan-jalannya, yaitu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barakallahu li wa lakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudah. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa karimina wa dhukrina wa maulana Muhammad wa sallim wa ta'ala kulli sahabat al-asma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka saming qaribun mujibud da'awat. Allahumma ij'al dinana dinan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa niyatana niyatal mukhlisin wa salatana salatal khasiin wa siyamana siyamas shaimin wa zunubana zunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bimautis syuhada wa adkhilna jannata mal anbiya'i wal mursalin. Allahumma hdina tariqatal mustaqim tariqatal anbiya'i wal mursalin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghafar. Wa adkhilnal jannata bi ghairi hisab wa adkhilnal jannata bila adab. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahirabbil alamin ibadallah. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa yadhkuru bainaha anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullah azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'ami yazidkum was'alu min fadli yu'tikum waladul akbar li walakum aqimis shalah.